Kobaran api begitu cepat perlahan-lahan bahkan sudah mendekati permukiman warga di kawasan Cijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mayang Ujung RT 35, Kelurahan Mayang Bagurai, Kecamatan Alam Parajo, Kota Jambi, pada 26 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah lahan sawah di Kota Jambi mulai mengering dan retak akibat musim kemarau. Kondisi itu membuat petani khawatir terjadi puso atau gagal panen jika hujan tak kunjung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yok Lestari hadir menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Tema kita kali ini pemirsa adalah kemarau melanda, waspada kebakaran dan kekeringan di Kota Jambi. Bersama saya Yok Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan, tema kita kali ini adalah kemarau melanda, waspada kebakaran dan kekeringan di Kota Jambi. Tentunya hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa. Ini saya sapa terlebih dahulu, ada Bapak Rizalul Fikri SEMAP selaku Camat Telanai Pura, Kota Jambi. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, kami terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya ini untuk kita berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan ya Pak ya. Okay. Sesuai dengan tema kita, kemarau melanda, waspada kekeringan dan juga kebakaran di Kota Jambi. Baik. Baik pemirsa, saya sapa juga terlebih dahulu ini Bapak Ibnu Sulistiono SEMAP selaku Koordinator UPT BMKG Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini gimana Pak? Sehat Mbak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Pastinya di tengah cuaca kondisi saat ini agak sibuk ya Pak ya? Baik. Makasih. Jadi kita berbincang-bincang sebentar nih Pak, kurang lebih 1 jam ya Pak ya? Baik, makasih. Baik pemirsa, yang terakhir ini saya sapa juga Bapak Mustari Afandi APME selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Segar sekali hari ini, kabarnya gimana Pak? Tetap segar untuk melayani masyarakat dalam bidang pemadaman dan penyelamatan. Luar biasa sekali. Ini terlihat dari narasumber kita pemirsa hari ini semangat sekali begitu ya Pak ya. Ini sesuai dengan tema kita, kemarau melanda, waspada kebakaran dan juga kekeringan di Kota Jambi. Saya yang pertama tentunya ke Pak Ibnu terlebih dahulu nih. Pak Ibnu, saya ingin bertanya nih, sesuai dengan kondisi kita saat ini Pak. Ini kan kita ketahui Kota Jambi cuacanya sangat panas nih Pak ya. Bahkan siang dan juga malam hari ini gerah gitu. Sebenarnya apa nih Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah, kondisi Kota Jambi seperti ini cuacanya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Cek TV. Kemudian yang saya hormati di sini ada Pak Mustari selaku Kepala Damkar Kota Jambi dan juga dari Pak Camat Telanai Pura dan juga dari teman-teman yang mengikuti kegiatan di Cek TV ini. Terima kasih juga kesempatannya bahwa kami diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai kondisi kemarau. Sebelum saya membahas musim panas, musim kemarau, saya ingin membahas secara global aja. Pertama, bagaimana kondisi iklim di Provinsi Jambi. Secara umum di Provinsi Jambi ini karena terbentang dari barat hingga timur dan di tiap bulannya ada rentang waktu pada saat musim kemarau dan musim hujan. Namun secara umum di Provinsi Jambi dari tahun 2015 atau sampai 2024 ini pada bulan Januari hingga April dan rata-rata sampai pertengahan Mei itu masih dikategorikan musim hujan. Namun dari bulan Juni sampai bulan September itu secara grafik kondisi iklim itu nilai curah hujan kurang atau di bawah normal ataupun rata-rata. Baik. Kondisi ini berbeda tiap tahunnya. Jadi ada dinamika atmosfer yang mempengaruhi kondisi fisik dan iklim di Provinsi Jambi. Salah satunya secara global itu ada El Nino, ada La Nina. Apa El Nino dan La Nina? Kemudian juga ada skala regional, yaitu ada skala menengah, ada kondisi konvergensi, ada dulu waktu kita SD belajar kalau 6 bulan itu angin timuran, kemudian 6 bulan berikutnya angin baratan.
kalau angin baratan pasti banyak hujan, banyak sumber air. Namun kalau angin timuran itu kurang air dan musim kemarau. Kemudian juga di Jambi itu ada faktor lokal, ada gunung, ada angin lembah, dan angin laut. Sehingga Jambi ini dikelilingi oleh faktor global, regional, dan lokal. Terkait musim kemarau, di Jambi ini selalu kami menyampaikan awal perakhiran musim hujan dan awal perakhiran musim kemarau. Khusus tahun 2024 ini, kami sudah menyampaikan bahwa awal musim kemarau di Provinsi Jambi rata-rata pada bulan Juni sudah masuk awal musim kemarau di Provinsi Jambi. Sehingga pemerintah daerah, stakeholders juga dan semuanya harus mulai mewaspadai. Dan ini tiap tahunnya berubah. Kadang-kadang musim kemarau itu maju, kadang mundur, dan juga musim hujan kadang maju, kadang mundur. Tapi nanti kami selalu mengupdate informasi mengenai awal musim kemarau dan musim penghujan. Khusus 2024 ini, izin masih lama Kak? Silakan Pak. Khusus tahun 2024 ini memang kondisi yang kami sampaikan semua di bulan Juni, akhir Juni sudah awal musim kemarau. Dan pada awal musim kemarau kami juga menyampaikan kapan terjadi puncak musim kemarau. Tiap wilayah berbeda. Di Jambi ada sekian zoom perakiraan, namun secara umum di awal ataupun puncak musim kemarau ini rata-rata pada bulan Juli dan sebagian nanti di bulan Agustus. Sehingga pada bulan Juli ini sampai rata-rata ini Agustus ini menjadi puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Dan itu harus mulai diantisipasi. Dan dari beberapa wilayah, dari Batanghari, kemudian Muara Jambi, dan juga Kabupaten Jujang Timur kemarin meminta kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan kami menyampaikan dan juga di Kota Jambi menyampaikan bahwa untuk update perakiraan itu selalu kami sampaikan di awal bulan ke seluruh BPBD provinsi dan kota di Provinsi Jambi, dan juga di Korem, di Polda, juga di Magalagni, juga di kantor SAR Provinsi Jambi, dan juga di PT WKS. Jadi update musim kemarau kami selalu menyampaikan, dan juga nanti update musim hujan dan seterusnya. Kemudian pada saat bulan Juli, Agustus ini menjadi puncak musim kemarau, yang perlu diantisipasi yaitu biasanya Jambi menjadi salah satu titik rawan terjadi titik panas. Ada 7 wilayah yang perlu diwaspadai, salah satunya yaitu di Kalimantan, sama Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terus di Sumatera ada Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. 7 provinsi yang jadi biasanya menjadi langganan titik panas kalau terjadi musim kemarau yang lebih berkepanjangan. Khusus tahun 2024 ini karena ENSO kami, ENSO BMKG dan 10 BMKG dunia itu mengarah ke saat ini netral ke arah La Nina, sehingga agak berbeda dari tahun 2015 itu El Nino, di tahun 2019 itu El Nino, dan tahun 2024 ini ke arah netral La Nina. Mudah-mudahan kondisi ini tidak separah pada tahun 2019 dan tahun 2015 itu Mbak. Baik, luar biasa. Artinya Provinsi Jambi ini adalah termasuk salah satu dari 7 provinsi tadi ya Pak, yang setiap tahun pasti langganan gitu ya Pak ya. Langganan terjadi banyaknya kasus kebakaran begitu ya Pak. Baik, luar biasa. Saya izin beralih Pak ke Pak Camat terlebih dahulu nih. Pak Camat, terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak BMKG, Bapak Ibnu, ini berdampak tidak Pak di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Telanai-Pura sendiri? Iya, berdampak Pak. Artinya kekeringan melanda sih. Cuma memang untuk keluhan belum dapat kami terima. Seperti beberapa potensi sawah kami saat ini masih nanam, masih menggunakan pompa yang tadinya memang tak ada hujan, tapi saat ini para petani sudah memiliki pompa. Tidak besar tapi insya Allah mencukupi, dan berharap mudah-mudahan tidak terjadi gagal panen. Nah, untuk kemarau ini salah satu yang menjadi masalah kemarin beberapa waktu yang lalu, ada lahan kami di RT 6 Teluk Kenali, RT 4 Teluk Kenali itu terjadi kebakaran. Nah ini alhamdulillah dibantu sama tim dari Damkar bisa teratasi dengan baik. Nah ini memang jadi perhatian kita, karena udara panas ini sedikit saja buang puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran, Mbak. Terima kasih.
Baik, jadi artinya memang sejauh ini masih dikategorikan aman begitu ya Pak? Insya Allah aman, belum ada komplain dari masyarakat berkenaan dengan hal itu ya. Baik, sejauh ini apakah sudah ada beberapa kasus kebakaran Pak di Kecamatan Telanai Pura sendiri? Yang diakibatkan karena kemarau ini baru satu kemarin Pak, baru masalah yang lumayan memberi lumayan menjadi ketakutan bagi saya sih, karena besar sih apinya. Baik, jadi baru ditemukan satu kasus ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi kasus lagi ya Pak ya. Baik, saya beralih ke Pak Mustari terlebih dahulu nih. Bapak, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Ibnu dari BMKG dan juga dari Pak Camat sendiri. Tadi khususnya di Telanai Pura ditemukan satu kasus. Untuk di Kota Jambi sendiri Pak, sudah berapa banyak kasus kebakaran yang diterima oleh Damkar Kota Jambi Pak? Sampai dengan bulan Agustus dan terakhir malam tadi itu sudah mencapai 26 kasus kebakaran lahan. Untuk lahan saja, di luar dari kebakaran bangunan. Nah, kebakaran ini sebenarnya bukan kita melihat dari kemarau saja. Jadi faktor kebakaran ini bukan musibah. Saya sampaikan kepada seluruh pemirsa JEK TV dimanapun berada, kebakaran bukan karena musibah, tapi faktor kelalaian dan kesengajaan. Kami banyak menemukan kondisi pada saat kebakaran kemarin waktu di Tanjung Sari. Itu ada satu lahan di mana itu ada kali, ada warga yang memancing ikan, dan kondisi lahan itu sudah sangat kering pada saat itu. Mungkin pada saat itu dugaan kami yang bersangkutan sambil merokok, membuang puntung rokok. Kita bisa melihat titik api itu di tengah. Kalau titik api, dan seperti yang disampaikan Pak Camat itu juga yang di Penyengat Rendah, itu Penyengat Rendah itu ada yang mencari ikan dengan menggunakan asap biar ikan itu keluar. Nah, kita bisa melihat dari titik api tidak mungkin yang namanya api itu akan keluar sendiri tanpa ada faktor-faktor yang manusia yang mengakibatkannya, kecuali misalnya rumah terbakar, tikus yang lewat karena kelistrikan itu. Selanjutnya terkadang masyarakat ini membakar sampah dengan kondisi kekeringan sekarang ini ditinggalkan. Contoh pada malam hari di daerah dekat Sungai Putri itu sampah, begitu di dekat sampah itu ada lahan kering, ditinggalkan oleh masyarakat pada saat membakar. Ketika ditinggalkan, angin bertiup, bara api menyebar daerah yang mudah rawan terbakar. Nah, kasus-kasus kejadian kebakaran ini sama juga seperti tadi malam di Tanjung Johor. Masyarakat berpikir bahwasanya pemadam kebakaran ini ikut sama juga memadamkan lahan dan hutan. Tugas pokok pemadam kebakaran adalah memproteksi bangunan, gedung yang ada di Kota Jambi ataupun lahan, jangan sampai membakar perumahan warga atau gedung. Nah, tadi malam hampir kurang lebih 9 hektar dan 23 unit rumah dapat kita proteksi tidak sampai penyebaran api. Dan tadi malam juga pada malam hari itu seperti siang hari, jadi bisa dibayangkan apinya sangat besar sekali. Kita menurunkan hampir kurang lebih 100 personil dan 12 armada. Demikian. Baik, luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan pemirsa oleh Pak Kadis tadi, kebakaran itu terjadi bukan karena sebetulnya musibah, tapi karena kelalaian begitu ya Pak ya? Baik, luar biasa sekali seru perbincangan kita pemirsa. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injambi. Kobaran api begitu cepat perlahan-lahan bahkan sudah mendekati permukiman warga di kawasan Sijejang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mayang Ujung RT 35, Kelurahan Mayang Bakurai, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, pada 26 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah lahan sawah di Kota Jambi mulai mengering dan retak akibat musim kemarau. Kondisi itu membuat petani khawatir terjadi puso atau gagal panen jika hujan tak kunjung turun.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya masih dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita pemirsa, kemarau melanda, waspada kebakaran dan juga kekeringan di Kota Jambi. Di segmen kedua ini saya beralih pertama kali izin Bapak Ibnu dan juga Bapak Kadis, saya beralih ke Pak Camat terlebih dahulu. Baik. Pak Camat, di Kecamatan Telanai sendiri, apakah sejauh ini terkait musim kemarau, apakah sudah ada aduan kekurangan air bersih Pak? Belum ada, alhamdulillah belum ada sampai saat ini. Masih lancar-lancar sih, saya pikir. Baik, jadi alhamdulillahnya belum ada laporan Belum ada. kekurangan air bersih ya. Apakah ditemukan aduan lain, Pak? Kalau aduan lain belum ada, hanya kemarin kebakaran lahan dan ada aduan masalah air yang surut, sungai surut, ada pantai kami punya itu, pantai Orduri itu ya masalah-masalah remaja sih. Saya pikir itu cuma. Baik, jadi memang terkait kebakaran juga ataupun juga kemarau ini belum ditemukan laporan. Belum Pak, ada ya. laporan. Untuk biasanya kan kebakaran ini di musim kemarau ini juga masalah listrik ya Pak ya. Apakah ditemukan laporan atau seperti apa dari Kecamatan Telanai terkait peremajaan kabel-kabel listrik Pak? Belum ada sih kasus yang berkenaan dengan hal itu. Masih masalah kelalaian kemarin kayaknya karena human error lah, tapi tidak ada berkenaan dengan listrik. Belum Baik, ada. luar biasa. Jadi sempat benar berarti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya Pak ya, bahwa memang kebakaran ini bukan karena musibah tapi karena kelalaian Benar, begitu ya. benar sekali. Baik, saya beralih izin Pak ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, terkait musim kemarau ini Pak, apakah ada upaya dari Dinas Kebakaran, Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Jambi untuk himbauan kepada masyarakat nih Pak, edukasinya atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kami hampir setiap tahun, bukan hanya setiap tahun, bagi masyarakat yang menyimpan nomor WA Damkar, layanan online Damkar, pada saat ini kami sampaikan mohon kiranya disimpan, dicatat, yang hanya dibaca dan dilihat, tetapi karena suatu saat nomor itu sangat dibutuhkan, yaitu nomor 0811 7 113 113 0811 7 113 113. Nomor layanan itu adalah nomor layanan WA yang online 24 jam. Baik. Di dalam nomor layanan online itu ada semua bagaimana cara mengatasi kebakaran, penyebab kebakaran, dan semuanya ada semua. Itu satu Mbak. Yang kedua, kita juga ada juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Kemarin kita sudah ada rakor koordinasi dengan Karhutla juga di kecamatan, salah satu kecamatan di Kota Jambi, dan dengan TNI Polri, bagaimana juga mengedukasi juga ketua RT dan seterusnya. Yang selanjutnya juga melalui media sosial kita yang kita sampaikan, silakan juga pemadam kebakaran bukan hanya melakukan pemadaman, juga non kebakaran, evakuasi. Nah, masyarakat juga perlu kami kesadari, kasih tahu dengan kondisi kekeringan sekarang, kebakaran ini akan menyebabkan dampak terhadap flora dan fauna. Yang kedua, dampak kedua adalah terhadap adanya kesehatan, gangguan kesehatan masyarakat, apalagi asap yang banyak, mungkin penyakit ISPA. Selanjutnya adalah mungkin kalau pernah kita mengalami di 2013 yang lalu, itu asap yang sangat tebal, berarti jalur perekonomian, komunikasi, termasuk transportasi tutup total. Nah, kami mengimbau juga pada masyarakat ini jangan menganggap hal ini sepele, apalagi ini diatur di dalam KUHP ya, pasal 187 dan pasal 188. Barang siapa yang lalai atau dengan sengaja itu dapat dihukum pidana itu 5 tahun penjara 5 lebih. tahun penjara ya, Pak ya. Dan kalau di Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 itu tentang kehutanan juga itu dihukum 12 tahun penjara lebih dengan kelalaian. Nah, kami berharap masyarakat harus tahu hal-hal seperti ini, faktor kesengajaan dan faktor kelalaian. Nah, kami juga mengimbau juga kepada seluruh masyarakat jauhi hal-hal yang sifatnya yang dapat menyebabkan kebakaran. Terkadang bukan pemadam kebakaran yang lambat, tetapi laporan kepada pemadam kebakaran yang terlambat. Kadang-kadang masyarakat ini memvideokan dulu, memasukkan ke media sosial pribadi, min kebakaran min. Ya, ini saya sampaikan secara menyeluruh. Ya, padahal mereka tidak tahu yang 1 menit, 5 menit itu sangat berarti bagi kami untuk sampai ke lokasi. Begitu kita sampai ke lokasi terlambat,
pemadam kebakaran yang disalahkan. Nah ini salah satu juga, bukan salah satu kendala, tidak, untuk mengedukasi kami kepada masyarakat, jangan dulu menyebarluaskan ya informasi tersebut untuk ke media sosial, tapi sampaikanlah kepada kami pemadam kebakaran. Baik itu kalau terjadi misalnya dimanapun bertemu, bisa dikirimkan ke layanan online 24 jam yang nomor 0811 7113 113. Share lokasi, kirim foto, video, kami bisa mengekskalasi berapa armada yang kami turunkan. Seperti contoh tadi malam kita sudah langsung melihat api besar, kami langsung menurunkan 12 armada dengan 100 personil pemadam kebakaran yang berjibaku memasuki area lahan yang terbakar untuk jangan sampai berdampak sampai ke rumah masyarakat yang terbakar. Alhamdulillah dapat kita padamkan selama 3 jam. Karena kita bisa melihat eskalasi dari video. Selama ini kita kena tipu-tipu, Mbak, dengan telepon konvensional yang biasa. Iya. Ya, ada kebakaran, kita sampai di tempat tidak ada. Tidak ada ya, Pak. Tetapi dengan ada nomor layanan 08 itu akan masuk dalam sistem kita. Kalau terjadi penipuan, maka kami akan bisa melaporkan kepada pihak mewajib. Demikian, Mbak. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Nah, yang tadi disampaikan Pak Kadi, saya izin ke Bapak Ibnu terlebih dahulu. Dari BMKG sendiri, Pak, seperti apa prediksi cuaca saat ini dan juga ke depannya di Kota Jambi dan juga Provinsi Jambi? Baik, kami update terakhir, jadi kami sudah membuat perkiraan cuaca khususnya curah hujan sampai bulan Oktober 2024. Ya. Khusus bulan Agustus ini memang beberapa wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Muara Jambi, kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Tebu dan sebagian wilayah Kabupaten Batanghari itu masih mendapat curah hujan rata-rata 100 hingga 150 mm per bulannya. Namun pada saat itu juga kami juga selalu mengupdate, tadi menyampaikan curah hujan bulanan, kami juga menyampaikan informasi perakiraan curah hujan dasarian, jadi selama 10 harian. Khusus wilayah tadi yang saya sebutkan, sampai bulan Agustus ini memang rata-rata masih mendapat curah hujan kurang dari 50 mm per dasarian. Jadi 3 wilayah tadi plus Batanghari dan Tebu itu masih mendapatkan curah hujan kurang dari 50 mm per dasarian, dan ini perlu diwaspadai. Tetapi di sisi lain di wilayah Sarolangun, Merangin, Bungu dan Kerinci itu sampai Agustus ini ada mendapat pulang curah hujan rata-rata lebih dari 100 mm per dasarian. Ya. Dan ini memberi angin segar bahwa di wilayah barat itu masih ada potensi hujan ya, yang cukup kalau kategori menengah di bulan Agustus ini. Nanti di bulan September ini sudah mulai agak lebih banyak curah hujannya, dan bulan Oktober sudah mulai normal, yaitu curah hujan bisa sampai 300 mm per bulannya. Sehingga memang perlu diwaspadai sampai bulan Agustus ini, khusus wilayah tadi Muara Jambi, kemudian Tanjung Jabung Timur dan Barat, sebagian Tebu dan Batanghari masih mendapat curah hujan kurang dari 50 mm yang perlu diwaspadai sampai bulan Agustus 2024 ini, Mbak. Itu, Pak. Baik, luar biasa. Ini mungkin juga untuk disampaikan ke masyarakat di rumah, pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan. Sebenarnya apa yang harusnya dilakukan masyarakat nih, Pak, terkait dengan cuaca iklim seperti ini? Baik. Yang perlu dilakukan, kalau tadi kami sampaikan bahwa di bulan Agustus ini masih ada potensi curah hujan, khususnya waktunya pada menjelang sore atau sore hari dan juga dini hari. Sekitar jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sore itu ada potensi hujan. Khususnya di Pulau Jambi, masyarakat bisa lebih mulai memanen air hujan, menampungnya dan mengurangi air kalau yang kekurangan air. Itu masih untuk adaptif yang bisa dilakukan pada waktu sore hari pada bulan Agustus ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu dilakukan masyarakat, kalau siang hari udara terik panas sebaiknya tidak keluar rumah, karena memang pada bulan Agustus ini menjadi puncak musim kemarau sehingga cuaca lebih panas dari biasanya. Khusus pada minggu ini atau hari ini diperkirakan suhu mencapai 35 derajat Celcius, khususnya di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Khusus hari ini tanggal 5 Agustus
2024, sehingga masyarakat harus lebih mewaspadai, mengantisipasi jangan keluar rumah pada siang hari ini. Itu aja, Pak. Makasih. Luar biasa, terima kasih dari Pak Ibnu. Saya beralih ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini sejauh musim kemarau ini, tantangan apa yang ditemui Pak dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Keselamatan di Kota Jambi? Tahan dulu Pak jawabannya, kita akan iklan terlebih dahulu nih Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Injambi. Kobaran api begitu cepat perlahan-lahan bahkan sudah mendekati permukiman warga di kawasan Cijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mayang Ujung RT 35, Kelurahan Mayang Bakurai, Kecamatan Alam Parajo, Kota Jambi, pada 26 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah lahan sawah di Kota Jambi mulai mengering dan retak akibat musim kemarau. Kondisi itu membuat petani khawatir terjadi puso atau gagal panen jika hujan tak kunjung turun. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan kita melanjutkan percakapan kita tadi yang sempat tertunda belum terjawab ya Pak ya, maaf sekali. Saya tanya tadi ke Pak Kadis, tantangan apa nih Pak yang ditemui selama musim kemarau ini Pak? Terima kasih Mbak. Untuk tantangan yang kita temui di musim kemarau, banyak sekali masyarakat yang tidak memahami dengan kondisi lahan kering, itu satu. Masih juga mengabaikan untuk membakar sampah sembarangan, setelah itu juga membuang puntung rokok, dan banyak lagi hal-hal yang lain, membiarkan anak-anak mungkin bermain api dan segala macam, itu satu. Yang kedua, kita memang bukan tantangan ya, kendala kita ini sekarang ini memang musim kemarau. Musim kemarau tentu suplai air agak sulit kita untuk mendapatkan. Contoh saat ini mungkin ada lahan yang terbakar di daerah Telanai. Kita harus menurunkan armada itu sekitar 6. Bukan karena kenapa? Karena kita tidak menginginkan bolak-balik untuk mengisi air. Kalau satu armada itu 4.000 liter itu mengisi air kurang lebih membutuhkan waktu setengah jam. Nah, hidran-hidran yang terdekat itu kita cuma punya Kota Jambi hanya 36. Seharusnya 460 hidran harus ada. Oleh karena itu kami juga berharap mudah-mudahan bisa dibantu oleh pihak provinsi maupun dari kota juga untuk hidran-hidran perkotaan untuk jangka panjangnya nanti. Ditambah juga pos pemadam kebakaran kita cuma 5 lokasi yang ada di Palmerah, Kota Baru, Alam Brajot, termasuk juga di Jambi Timur dan Jamkose, dan di Julutung tambah 6. Sementara di Telanai itu pusat perkantoran objek vital itu tidak ada, dan kita juga sudah mengajukan ke pemerintah provinsi untuk kiranya dapat membantu pos pelayanan pemadam kebakaran, personil dari kita, armada dari kita untuk menjaga aset-aset yang ada di perkantoran di Telanai. Di sana ada bank, ada yang namanya rumah sakit, ada dan semuanya, termasuk juga Jack TV ini juga masuk wilayah gitu juga kan. Benar. Untuk mengamankan. Nah, ini juga tantangan yang harus kita pertimbangkan. Mudah-mudahan jangan kondisi juga keterbatasan ini kami tetap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin pada saat kebakaran banyak sekali mobil kebakaran turun, itu salah satu adalah karena hidran yang terbatas, sumber air yang terbatas, sehingga kami harus menurunkan personil banyak, armada banyak, jangan sampai tidak tuntas pada saat melaksanakan tugas. Karena begitu hembusan angin kita tinggalkan, api malah bisa tambah berkobar. Itu saja, terima kasih Mbak. Baik, luar biasa. Saya beralih ke Pak Camat. Pak Camat, di segmen terakhir ini apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Jambi khususnya juga Telanai Pura, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Pada masyarakat Telanai Pura khususnya, kami mengingatkan bahwa aparat pemerintah ini ada sampai ke tingkat RT. Jadi kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan mau dilaporkan, monggo silakan langsung ke RT, nanti RT ke lurah atau langsung pun ke camat juga tidak apa-apa. Jadi betul kata Pak Kadis Damkar tadi, salah satu yang sepertinya urgent adalah pengadaan markas damkar di wilayah Kecamatan Telanai Pura. Sebagaimana kita ketahui memang Telanai Pura ini kawasan VIP lah. Iya. Karena banyak perkantoran-perkantoran vital, jadi perlu pengamanan yang khusus, dan memang sampai saat ini posko damkar di Telanai Pura itu belum ada. Jadi mudah-mudahan ini bisa nanti
terrealisasi, karena ini sangat penting sih saya pikir. Saya pikir itu aja Mbak, terima kasih. Baik, dan terakhir ini closing statement saya beralih ke Bapak Ibnu dari BMKG Pak. Apa yang disampaikan untuk masyarakat Provinsi Jambi dan juga Kota Jambi? Baik, yang pertama tetap kita tingkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar stakeholder ataupun sistem pentahelix. Yang kedua, masyarakat bisa lebih mengupdate informasi cuaca iklim dari BMKG. Yang ketiga, ini musim kemarau, tapi masyarakat juga harus mulai mewaspadai, menyiapkan nanti musim kemarau selesai masuk awal musim hujan, sehingga mulai dari sekarang masyarakat juga sudah mengantisipasi untuk terkait awal musim hujan di tahun 2024 ini setelah musim kemarau di Provinsi Jambi, Mbak. Itu aja, Mbak. Makasih. Terima kasih, luar biasa pemirsa, dan tentunya harapan kita bersama seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi dan juga Pak Camat dan juga Bapak Ibnu, bahwa mudah-mudahan dengan adanya musim kemarau ini kebakaran juga bisa teratasi dan kalau bisa tidak ada lagi kebakaran di Provinsi Jambi, begitu ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu dan juga kepada Bapak Rizalul Fikri dan juga kepada Pak Kadis atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ke depan Pak dalam berbincang-bincang. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Yoke Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.